Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afim Fahmi, kelas MBA. Saya akan menjelaskan tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW merupakan contoh paling sempurna dalam sejarah manusia. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin sosial, politik, serta pendidik utama bagi umatnya. Dalam konteks pendidikan modern, nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah SAW sangat relevan untuk diterapkan oleh kepala sekolah, guru, maupun pendidik lainnya. Kepemimpinan beliau dilandasi akhlak mulia yang tercermin dalam sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah, serta dikuatkan oleh empati, ketegasan, kemandirian, dan keteladanan. Terus, adapun 4 macam. Yang pertama, sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah sebagai pondasi kepemimpinan. Yang kedua, empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan. Yang ketiga, kemandirian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, kepemimpinan melalui keteladanan uswah hasanah. Yang pertama, sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah sebagai pondasi kepemimpinan. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin siddiq, jujur dalam ucapan dan tindakan. Kejujuran ini dapat menumbuhkan kepercayaan para sahabat dan pengikutnya. Dalam dunia pendidikan, sifat siddiq menciptakan kepemimpinan yang transparan seperti kepala sekolah yang terbuka dalam pengelolaan program dan anggaran. Sifat amanah dapat dipercaya, menjadikan Rasulullah SAW selalu menjaga tanggung jawab terhadap umatnya. Pendidik yang amanah akan menjalankan tugas mengajar dengan penuh integritas, memastikan progres pelajar berjalan optimal. Sifat tabligh menunjukkan komitmen Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran secara jelas dan komunikatif. Bagi pemimpin pendidikan, tabligh terrealisasi dalam kemampuan menyampaikan visi, misi, serta kebijakan sekolah secara efektif kepada guru, siswa, dan orang tua. Sifat fatonah cerdas, menjadikan beliau bijak dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan pendidikan yang fatonah cermin dalam kepala sekolah yang memiliki kemampuan analisis, inovatif, dan responsif terhadap tantangan pendidikan modern. Yang kedua, empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan. Rasulullah dikenal sebagai pemimpin penuh empati dan kasih sayang. Beliau memahami kondisi umatnya, mendengarkan keluhan, dan memberikan solusi yang menegangkan hati. Kasih sayang inilah yang membuat para sahabat rela mengikuti dan beliau dengan kesetiaan tinggi. Dalam kepemimpinan pendidikan, empati penting untuk membangun hubungan emosional dengan siswa dan guru. Seorang kepala sekolah yang peduli terhadap kondisi emosional pendidik dan peserta didik akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Kasih sayang yang juga mendorong pendidikan yang harmonis, menghargai perbedaan, dan mendorong keberhasilan siswa secara akademik maupun moral. Yang ketiga, kemandirian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Rasulullah menunjukkan kemandirian yang kuat dalam menentukan keputusan strategis, terutama saat masa-masa sulit seperti Perang Badar atau Perjanjian Hudaybiyah. Kemandirian ini sertai ketegasan dalam menegakkan karena tanpa ragu. Dalam kepemimpinan pendidikan modern, kemandirian diperlukan agar pemimpin tidak tergantung pada pihak luar. Dalam membuat keputusan, ketegasan juga penting dalam menerapkan aturan sekolah, memberikan sanksi yang mendidik, serta menjaga disiplin siswa dan guru. Dengan demikian, kepercayaan terhadap pemimpin pendidikan akan semakin meningkat. Kepemimpinan melalui keteladanan uswah hasanah. Rasulullah memimpin bukan hanya dengan memerintah, tetapi dengan memberikan contoh nyata uswah hasanah. Beliau menjadi teladan dan bekerja keras, sabar, rendah hati, dan konsisten dalam ibadah. Keteladanan inilah yang menjadikan beliau dicintai dan diikutinya umatnya. Dalam dunia pendidikan, pemimpin yang menjadi teladan akan lebih mudah diikuti. Keteladanan guru dalam disiplin kedekatan dengan siswa serta komitmen terhadap pendidik akan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Keteladanan adalah bentuk pemimpinan paling efektif karena menyentuh hati, bukan sekedar memerintah. Penutup. Kepemimpinan Rasulullah SAW merupakan model kepemimpinan ideal yang mengintegrasikan akhlak, kecerdasan, empati, dan keteladanan dalam konteks pendidikan. Meneladani prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk kepemimpinan yang humanis, efektif, dan inspiratif. Oleh karena itu, setiap pemimpin pendidikan hendaknya menginternalisasi nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah agar mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang bermakna, berakhlak, dan membawa keberkahan bagi peserta didik dan masyarakat luar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.